Ternyata banyak dari siswa yang belajar bahasa Inggris, khususnya kepada tesis, mengalami banyak kesulitan dalam menghafal strukturnya. Kemudian, jika sudah bisa belajar 1-2 tesis, kemudian belajar tesis ketiga dan keempat, kemudian tesis yang ditulis saat ujian maupun latihan, mengalami rancu atau tertukar satu dan yang lainnya. Ingin tahu solusinya? Ikuti terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi di channel kita untuk belajar bahasa Inggris. Ya, pada video kali ini kita akan belajar tentang 4 tenses, yaitu simple present, present future, present perfect, present continuous. Jika sudah bisa 4 ini, bonus buat kalian 4 lagi. Maka kita akan belajar 8 tenses sekaligus. Bisa. Ya, langkah pertama adalah mengenal subjek dalam kalimatnya. Siapa mereka? Mereka adalah they, we, I, you, he, she, it. Ada 8 subjek yang sering digunakan. Yang perlu kalian ingat adalah they, we, I, you tidak suka S. Kemudian he, she, it tambahkan S. Itu ingat sampai kita pelajaran berakhir. Selanjutnya yang perlu kita pelajari adalah mengenal to be. Kita bedakan menjadi 2, yaitu to be 1 dan to be 2. To be 1 is, am, are, dan to be 2 was, were. Lihat bagaimana perubahan antara was dan were didapatkan dari is, am menjadi was dan are menjadi were. Lihat bagian belakangnya, re sama-sama re. Cara hafalkan mudah ya. Kemudian am sama is, kemudian menjadi was. Baiklah, kita mulai cara cepat menghafal 4 tenses sekaligus. Ikuti ya. Cara ini mengaktifkan visual, auditory, dan kinestetik, yaitu ingatan pandangan, ingatan dari telinga kita, pendengaran kita, dan gerakan-gerakan yang membantu untuk mengingatnya. Kita mulai. Pertama, lihat, kita mulai dari tengah, kemudian bergerak searah jarum jam. 1 melambangkan present. Ya, present itu artinya adalah saat-saat ini. Oke, kita mulai ya. Present, simple, future, perfect, continuous. Kebiasaan, akan, sudah, sedang. Verb 1, will, verb 1. Have, has, verb 3. Be 1, verb 8. Always, usually, often, sometimes, seldom, never, once, twice, 3 times, every. Tomorrow, next. Already, just, since, for, yet. Now. Selesai. Itu sudah 4 tenses. Kita jelaskan sekarang. Tenses yang pertama adalah tenses simple present, digunakan untuk kebiasaan sehari-hari atau habitual action, dan juga general truth atau kebenaran umum ya. Nah, dia memiliki bentuk struktur verb 1. Kemudian ingat tadi, they, we, I, you nggak suka S. Kemudian he, she, it suka sama S. Maka verb satunya tambahkan S. Kita ulangi ya. 1, simple. Kemudian untuk apa? Kebiasaan. Kemudian verb 1. Verb 1
digunakan jika kalian menemukan dalam latihan soal kalian atau ingin membuat kalimat dengan keterangan waktu. Yaitu, contohnya, always, usually, often, sometimes, seldom, never, once, twice, 3 times, every. Itu penggunaan simple present tense. Lanjut ke yang kedua, yaitu present future. Present future digunakan untuk akan, yang akan terjadi. Maka tadi menggunakan future, kemudian akan, kemudian menggunakan seperti ini. Will, verb 1. Gunakan tangan jari-jarimu ini untuk mengingatnya. Will, verb 1. Kemudian tanda tangan seperti ini, keterangan waktu yang biasa digunakan adalah tomorrow, next. Ke bawah, karena berputar searah jarum jam, yaitu present perfect. Present perfect digunakan jika kita sudah menyelesaikan sesuatu sempurna, ya, sudah selesai pekerjaannya. Ketika ngomong, pekerjaannya sudah selesai. Contohnya, banyak hal yang kita kerjakan baru saja selesai, tapi kita fokuskan pada pekerjaannya. Jika ada keterangan already, just, since, for, yet, itu tidak harus, karena ini hanya menekankan kepada pekerjaannya. Tapi kata keterangan waktu ini cukup membantu. Apa saja tadi? Already, just, since, for, yet. Already, just itu artinya telah atau sudah setelah, ya. Kemudian ada ini, since sejak, for durasinya selama berapa lama, yet artinya lawannya sudah, yaitu belum. Terakhir, continuous sebelah sini, ya. Kemudian continuous digunakan untuk yang sedang dilaksanakan. Bagaimana tadi? B1 verb ing. Kata kuncinya satu tadi, now. Kita ulangi dari awal, berulang-ulang sambil bayangkan tempat-tempatnya, digerakkan tangannya, membantu cepat. Nah, sekarang kita lanjutkan bonusnya. Jika tadi menggunakan angka 1 sebagai bentuk present, sekarang menjadi bentuk kedua, yaitu past, masa lalu yang sudah lewat, lampau. Kita mulai, ya. Past, simple, future, perfect, continuous. Atau dari sini, simple, future, perfect, continuous. Dulu, akan, tapi dulu, sudahnya dulu, sedangnya dulu. Tadi begini kan? Verb 1 kan? Kita rubah karena ini 2 menjadi verb 2. Yang di sini tadi menggunakan 2 kan? Maka bentuk kedua dari will yaitu would. Verb 1. Ditekuk, ya, biar ingat. Apa tadi? Would, verb 1. Yang di bawah, yang perfect menjadi had, verb 3. Yang sebelah terakhir, continuousnya menjadi, karena 2 menjadi seperti ini, B2, verb A. Sama bentuknya, hanya berubah depannya saja. Kalau tadi verb 1, karena sini 2, maka menjadi verb 2. Kalau tadi will verb 1, karena di sini 2, kode pertama, maka menjadi bentuk kedua dari will, yaitu would, verb 1. Di bawah tadi menjadi bentuk kedua dari have has, yaitu had. Had tetap verb 3. Kemudian yang terakhir, karena bentuk kedua, maka menjadi seperti ini B-nya, B2 verb ing. Sudah? Sekarang contoh-contoh keterangan waktunya. Dimulai dari simple past. Simple past kita gunakan apa saja? Yesterday, yesteryear. Cukup yester. Yester, last, ago, just now, this morning. Yang sebelah sini if, yang artinya jika. Yang di bawah tadi before, after. Before, after. Yang terakhir untuk continuous, when, while. Selesai 8 tenses. Kita latihan, ya. Kita lihat dulu yang simple past
past future, past perfect, past continuous untuk mematangkannya. Contoh pertama adalah simple present tense untuk kegiatan sehari-hari atau yang merupakan kebiasaan ya. They play soccer every day. Ada kata every, kita gunakan verb 1, yaitu play. Contoh nomor 2 adalah present future tense. Kita gunakan untuk menceritakan kegiatan yang akan dilakukan. They will play soccer tomorrow. Karena ada kata tomorrow, besok, kita gunakan will verb 1, will play. Contoh nomor 3 adalah present perfect tense yang kita gunakan untuk menceritakan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan. They have already played soccer. Mereka sudah selesai bermain sepak bola. Mereka saat ini sudah tidak bermain lagi, mungkin istirahat. Contoh nomor 4 ini adalah present continuous tense yang kita gunakan untuk menceritakan kegiatan yang sedang dilakukan. They are playing soccer right now. Sekarang ini mereka sedang bermain. Mereka ada di lapangan dan menikmati permainan. Sekarang kita berpindah menggunakan subjek he yang akan merubah beberapa suara bertambah s di akhirnya. He plays soccer every day. Dia bermain sepak bola setiap hari. Lihat ya tambahan s di belakang kata play. He will play soccer tomorrow. Dia akan bermain sepak bola besok. Di sini tidak boleh ada perubahan. Setelah modal will itu menggunakan verb 1 murni tanpa tambahan s, ed, ataupun ing. Selanjutnya, he has already played soccer. Dia sudah selesai bermain sepak bola. Lihat perubahan yang ada di sana. Karena kita menggunakan he, she, it, maka have-nya harus kita rubah menjadi has, verb 3. Selanjutnya contoh untuk penggunaan kegiatan yang sedang dilakukan, yaitu present continuous tense. He is playing soccer right now. Dia sedang bermain sepak bola saat ini. Lihat, karena he, she, it, kita gunakan to be is. Nah, sekarang adalah bonusnya, yaitu perubahan dari present menjadi past tenses. Ingat ya, yang dirubah bagian depannya saja dari predikat yang ada dalam setiap kalimat. Contoh nomor 1, they played soccer yesterday. Mereka bermain sepak bola kemarin. Lihat, menggunakan verb 2, tambahkan ed. Itu adalah simple past tense yang kita gunakan untuk menceritakan kegiatan yang terjadi pada masa lalu pada waktu tertentu. Selanjutnya adalah past future tense yang kita gunakan untuk menceritakan kegiatan yang akan terjadi di masa lalu. Yang artinya kejadiannya belum pernah terjadi sama sekali, sehingga kalimat yang diucapkan faktanya berkebalikan. They would play soccer if their teacher gave a permission. Yang artinya mereka akan bermain sepak bola jika guru mereka memberikan izin. Jadi faktanya gurunya nggak mengizinkan dan mereka tidak bermain sepak bola. Berikutnya adalah past perfect tense yang kita gunakan untuk menceritakan dua kejadian di masa lalu yang mana satu kejadian selesai duluan. Contoh, he had played soccer before their teacher gave a permission. Yang artinya adalah mereka sudah bermain sepak bola sebelum guru mereka memberikan izin. Ini artinya dua kejadian ini sudah terjadi, tapi yang terjadi duluan adalah bermain sepak bola. Berikutnya adalah past continuous tense yang kita gunakan untuk menceritakan kegiatan yang sedang terjadi pada masa lalu, ya. He was playing soccer when their teacher gave a permission. Ini artinya mereka sedang bermain sepak bola
ketika guru mereka memberikan izin. Kapan mereka bermain? Mereka sedang bermain ketika gurunya memberikan izin. Itulah tadi contoh-contoh dari present dan past tenses. Semoga bermanfaat. Sekarang kita simak recap dari pelajaran ini. Baik, kita ulangi ya dari awal. Present, simple future perfect continuous. Kebiasaan akan sudah sedang. Verb 1, will verb 1. Have has verb 3. Be 1 verb 8. Always, usually, often, sometimes, seldom, never, once, twice, 3 times, every. Tomorrow, next. Already, just, since, for, yet. Now. Past, simple, future, perfect, continuous. Artinya simple past, past future, past perfect, past continuous. Dulu, akannya dulu, sudahnya dulu, sedangnya dulu. Verb 2, would, verb 1, had, verb 3, be 2, verb 8. Ambil kata kuncinya. Apa aja? Yesterday, last, ago, just now, this morning. Di sini ada satu, if. Di bawah ada dua tadi, before, after. Yang terakhir, when, while. Selesai 8 tenses. Kenali, latihan kemudian. Bisa.